Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan ke-11 ini, mata kuliah berbicara, saya akan menyampaikan ciri-ciri pribadi pembicara yang dewasa yang baik. Oke, pertama kita tetap menyampaikan dengan pengertian berbicara. Dalam pengertian berbicara itu sebenarnya kita mengungkapkan bunyi-bunyi dengan artikulasi atau mengucapkan kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Oke. Lanjut. Kalau kita simpulkan, dengan demikian ada dua hal penting dalam proses terjadinya berbicara. Proses sensoris dan proses motoris. Ya, meliputi pendengaran, penglihatan, dan rasa raba yang berfungsi untuk memahami apa yang didengar, dilihat, dan dirasa. Aspek motorik yaitu mengatur laring, alat untuk artikulasi, dan laring yang bertanggung jawab untuk pengeluaran suara. Kemudian, kemampuan mengucapkan bunyi artikulasi ini selain digunakan untuk mengekspresikan, seorang pembicara itu wajib mempunyai pikiran atau bahasa yang baik, gagasan yang jelas, dan perasaan si pembicara pada lawan bicara itu wajib diperhatikan. Kemudian, dengan demikian bahwa berbicara itu untuk menyampaikan apa yang disampaikan, perasaan. Selain itu juga maksud serta perasaan disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak, agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak. Jadi prosesnya wajib dipahami seperti itu. Kemudian ada faktor fisik, faktor psikologis, faktor neurologis, faktor semantik, dan linguistik. Dalam faktor fisik, yaitu alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dengan demikian, faktor fisik yang digunakan untuk berbicara yaitu mulut. Faktor psikologis memberikan andil yang cukup besar terhadap kelancaran berbicara. Neurologis, jaringan saraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ tubuh lainnya yang ikut dalam aktivitas berbicara. Dan faktor semantik yang berhubungan dengan makna, dan faktor linguistik yang berkaitan dengan struktur bahasa yang selalu berperan dalam kegiatan bahasa. Karena yang kita bahas ini dalam bentuk lisan, dan dalam bentuk lisan itu berbicara itu sulit dianalisis strukturnya dibandingkan kegiatan tulis, maka dari itu dalam kegiatan komunikasi saudara wajib memperhatikan konteks dan lawan bicara. Adapun menurut Elide dan Brown, fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7. Fungsi instrumental yang bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Jadi dalam fungsi instrumental ini, ketika saudara mengucapkan bahasa yang saudara sampaikan itu, sebagai contoh, ketika saudara diajak rapat, komunikasi, saudara bisa memberikan pendapat yang baik, nasihat yang baik, perintah serta larangan. Jadi saudara tidak boleh, intinya walaupun saudara tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, saudara wajib menjaga. Ini contoh-contoh jadi pribadi pembicara yang dewasa. Terus fungsi regulasi, pengaturan, pengawasan kepada peristiwa. Berbicara difungsikan untuk persetujuan, tidak untuk mencela, tidak untuk pengawasan kelakuan. Sebagai contoh adalah keputusan seorang pengusaha yang memecat karyawannya karena sering terlambat datang. Ini jadi ciri pribadi yang dewasa itu, walaupun saudara itu atau punya anak buah itu yang sekiranya sering terlambat datang, saudara wajib menggunakan komunikasi yang baik. Ini harapan. Terus fungsi representasi.
Fungsi representasi ini ketika seorang penyiar berita atau seorang guru, seorang ya yang punya pekerjaan atau orang pendakwah atau orang yang khotbah, dia wajib mempunyai penggunaan bahasa yang baik untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta, pengetahuan, dan menjelaskan serta bisa melaporkannya dengan baik. Tidak hanya pernyataan saja menyampaikan, tapi bisa melaporkan, menggambarkan, memberikan ilustrasi yang sesuai dengan pernyataan yang disampaikan. Nah, misalkan apabila kita menemukan warga masyarakat yang sekiranya itu wajib di seorang guru yang mendiskusikan tentang suatu benda kepada murid. Oke, lanjut. Fungsi yang keempat. Dalam fungsi interaksional, seorang pengguna bahasa itu memelihara sosial. Jadi memelihara sosial itu dia wajib menggunakan atau memahami bahasa dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi tetap terbuka. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan permainan agar siswanya tidak merasa bosan dengan pelajaran yang disampaikan. Nah, itu kalau di pendidikan itu ya namanya bisa apa itu elaborasi atau memberikan ya setidaknya refleksi lah penyegaran agar siswa itu tidak bosan. Terus yang kelima, dalam fungsi personal, ini yang melekat pada diri seseorang, dalam penggunaan bahasa itu kita wajib menjaga yang namanya emosi. Nah, dan reaksi-reaksi yang sekiranya kita itu mudah marah, mudah menangis, dan lain-lain. Nah, fungsi personal ini bisa dilakukan dengan kita melakukan atau menjaga atau ya sekiranya tidak menganggap bahwa masalah itu bisa semakin runyam atau makin besar. Menyatakan perasaan emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Sebagai contoh, orang tua yang memarahi anaknya karena tidak melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik. Lah ini. Nah, pekerjaan rumah ini pekerjaan dari sekolah atau memang anak SD kelas 6 disuruh mencuci piring lah atau diajari apalah, itu tidak sesuai saudara, marahnya luar biasa lah. Inilah fungsi personal yang wajib dipahami oleh orang tua. Jadi saudara wajib memahami. Terus yang keenam, fungsi heuristik merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan, mempelajari lingkungan. Nah, kalau fungsi bahasa secara heuristik, ciri pribadi pembicara yang dewasa itu disampaikan dalam pertanyaan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang bertanya kepada dosennya tentang hal yang belum dipahami ketika dosennya sedang menerangkan. Pak, misal saya tidak paham dengan kata istilah kompilasi. Makalah ini wajib dikompilasi menjadi sebuah makalah yang baiklah. Saudara tanya, apa yang dimaksud kompilasi dalam dunia pendidikan? Apakah kata misalkan afiliasi kebahasaan di dalam sebuah masalah tertentu lah, ini wajib kita. Yang ketujuh, fungsi imajinatif. Nah, fungsi imajinatif ini sering kita lakukan sebagai pengguna bahasa, ahli bahasa, untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan imajiner. Sebagai contoh, seorang ibu yang mendongeng kepada anaknya tentang cerita sang kuryang atau maling kundang. Nah, ini imajinatif. Bagaimana kita waktu komunikasi dengan anak kita itu bisa memberikan ilustrasi yang seolah-olah apa yang kita ceritakan itu benar-benar terjadi. Lah, inilah fungsi imajinatif di dalam keterampilan berbicara. Jadi ciri-ciri pribadi yang baik yang wajib kita. Terus, nah kalau kita simpulkan, dalam berbicara itu memiliki ketepatan berbicara. Nah, ciri pribadi yang dewasa itu wajib memiliki ketepatan pengucapan, tidak berbelit-belit, jelas,
tegas, lugas, ya itu jelas, tegas, singkat. Oke. Terus kemudian ketepatan intonasi pilihan kata, diksi itu mudah dipahami, dan kelancaran tidak berpikir tadi. Terus fungsi berbicara dapat dikelompokkan menjadi 7: fungsi instrumental, fungsi regulasi, pengaturan, fungsi representasional, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif. Nah, tujuan berbicara yaitu memberitahukan dan melaporkan, to inform, menjamu dan menghibur, to entertain dan memujuk, mengajak dan mendesak, to persuade. Nah, jadi ketika kita membicarakan proses berbicara di dalam masyarakat, di sekolah, dimanapun kita berada, kita wajib memahami ciri-ciri berbicara yang baik, ciri pribadi pembicara yang baik, kemudian dengan fungsi berbicara yang baik, yang bagaimana bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa sharing lewat grup WA, ya biar kita bisa membahas secara tuntas. Oke, untuk mata kuliah berbicara di pertemuan 11 ini masih asinkron, nanti 12-13 minggu depan, minggu ini masih asinkron, minggu depannya lagi siapkan PPT yang baik. Nanti dijelaskan, saya juga akan menambahkan 3 materi asinkron yang saya sampaikan kemarin. Untuk hari ini sekian. Jangan lupa doa di awal perkuliahan sama di akhir perkuliahan. Jaga diri, jaga kesehatan. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.